Pada perdagangan Senin, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,08% menjadi 44.911. Indeks S&P 500 terkoreksi 0,01% menjadi 6.449 dan indeks Nasdaq Composite naik 0,03% level 21.629. Ya, berikutnya dari pergerakan bursa global, pemirsa, indeks utama Wall Street relatif stagnan pada perdagangan Senin setelah kesulitan mencari arah, sementara investor menunggu serangkaian laporan keuangan perusahaan dari raksasa retail untuk mendapatkan lebih banyak petunjuk tentang kondisi ekonomi serta simposium tahunan Federal Reserve di Jackson Hole. Pada perdagangan Senin, indeks Dow Jones Industrial Average ditutup turun 0,08% menjadi 44.911. Indeks S&P 500 terkoreksi 0,01% menjadi 6.449 dan indeks Nasdaq Composite naik 0,03% level 21.629. Sementara itu, bursa Eropa bergerak flat menjelang pertemuan Ukraina-Amerika Serikat dengan pasar menanti kejelasan terkait potensi kesepakatan damai pasca KTT Rusia-Amerika Serikat yang belum menghasilkan terobosan. Indeks regional sebagian besar ditutup melemah. Indeks FTSE 100 Inggris menguat tipis 0,21% menjadi 9.157. Indeks DAX Jerman turun 0,18% menjadi 24.314 dan CAC 40 Prancis melemah 0,5% menjadi 7.884. Selanjutnya, pemirsa, pidato Chairman The Fed Jerome Powell pada simposium ekonomi di Jackson Hole menjadi hal yang dinanti pasar untuk mendapatkan sinyal mengenai arah suku bunga acuan The Fed. Adapun pasar sudah sepenuhnya memasukkan ekspektasi pemangkasan suku bunga pada September dan di saat yang sama tekanan dari Gedung Putih kepada The Fed juga meningkat untuk melonggarkan kebijakan moneter. Pidato Ketua The Fed Jerome Powell pada simposium ekonomi di Jackson Hole dapat menentukan langkah pemangkasan suku bunga pada September. Acara tahunan tersebut kerap menjadi ajang bagi para pembuat kebijakan untuk memberi sinyal arah suku bunga. Tahun lalu, Powell mengisyaratkan pergeseran menuju pemangkasan suku bunga dengan menyatakan waktunya telah tiba bagi kebijakan untuk menyesuaikan dan keyakinannya semakin kuat bahwa inflasi berada di jalur menuju target 2%. Wall Street secara luas memperkirakan The Fed akan kembali memangkas suku bunga pada September setelah menahan diri selama beberapa bulan seiring dampak tarif impor Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap perekonomian. Tekanan besar dari Gedung Putih untuk melonggarkan kebijakan moneter juga meningkat setelah Trump menunjuk seorang gubernur baru yang lebih dovish ke Dewan Gubernur. Namun Powell kali ini diperkirakan tak akan memberi sinyal yang terlalu jelas. Sejumlah analis menilai pemangkasan suku bunga bulan depan belum sepenuhnya pasti, mengingat inflasi masih di atas target 2%, The Fed dan terus mendapat tekanan dari tarif impor. Di sisi lain, pasar sudah sepenuhnya memasukkan ekspektasi pemangkasan suku bunga September, artinya jika The Fed menunda, pasar akan merespon seolah-olah ada kenaikan suku bunga. Berbagai sumber IDX Channel. Kembali bersama kami di Market Buzz, pemirsa, indeks harga saham gabungan berbalik melemah usai tembus level intraday tertinggi sepanjang masa di level 8.017. Dalam sepekan terakhir, IHSG sudah melesat 4,8% di tengah masuknya aliran dana dari investor asing dalam sepekan terakhir mencapai 4,06 triliun rupiah. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah 0,41% ke level 7.898,37 di akhir perdagangan akhir pekan lalu. IHSG berbalik melemah setelah secara intraday menyentuh level rekor tertinggi baru sepanjang masa dengan menembus level 8.000-an, tepatnya di level 8.017,68. Dalam sepekan terakhir, IHSG sudah melesat 4,84%. Lonjakan ini tak luput dari masuknya aliran dana dari investor asing. Dalam sepekan terakhir, net buy investor asing mencapai 4,86 triliun rupiah. Indeks sektoral yang menguat adalah sektor teknologi naik 1,96% dan sektor kesehatan menguat 0,71%. Sedangkan indeks sektoral dengan pelemahan terdalam sektor infrastruktur turun 2,20%. Sektor energi melemah 1,09% dan sektor barang baku koreksi 0,87%.
Emiten konglomerasi saham DCII kembali jadi penopang utama IHSG, ditutup menguat 6,91% di level Rp359.900 per saham dan menyumbang 25,05 indeks poin. Saham BBRI ditutup menguat 1,48% di level Rp4.120 per saham. Saham DSSA ditutup menguat 0,65% di level Rp92.600 per saham. Sementara itu saham Prajogo Pangestu Brand ditutup melemah 5,15% di level Rp8.750 per saham, jadi pemberat terbesar IHSG. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Mahendra Siregar menilai tren penguatan IHSG merupakan cerminan dari kinerja fundamental perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kenaikan indeks tidak hanya mencerminkan kinerja perusahaan-perusahaan besar, namun juga perusahaan berukuran menengah. Selain itu, penguatan IHSG juga menggambarkan perkembangan sentimen pasar terhadap kondisi yang lebih luas, yakni ekonomi makro dan global, yang memberikan sedikit kepastian setelah sempat terjadi kekhawatiran pasar. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, dan selanjutnya kita simak terkait dengan pembahasan market dan juga proyeksi dari indeks harga saham gabungan terkini bersama dengan Kenji Putra Cahya, Head of Business Development PT FAC Sekuritas Indonesia. Mas Kenji, terima kasih sudah bergabung di Market Buzz hari ini. Sehat ya Mas Kenji ya? Siap Mas Fajar, selamat pagi. Ya Mas Kenji, kita ke posisi indeks harga saham gabungan terlebih dahulu pada perdagangan Jumat lalu, yang sayang sekali ditutup melemah ke level 7.800-an setelah sebelumnya sempat menyentuh level intraday tertinggi di 8.000. Apa yang bisa kita baca dari level penutupan Jumat kemarin Mas Kenji? Oke, jadi untuk IHSG untuk minggu ini memang saya rasa masih melakukan koreksinya, yaitu masih akan melakukan penguatan, tapi kondisinya terbatas. Memang pasca profit taking khususnya dari sektor domestik untuk pekan lalu gitu, jadi masih wajar sebenarnya, dan juga ada beberapa katalis positif yang saya lihat yang bisa jadi sentimen lah dan juga stimulus untuk penguatan IHSG khususnya di week ini. Dari domestik tentu adanya keputusan yang kita nantikan tanggal 20 Agustus nanti dari Bank Indonesia apabila menahan suku bunga. Jadi dari konsensus juga memperlihatkan masih akan menahan gitu. Nah, ini jadi katalis positif juga untuk tetap meningkatkan daya konsumsi di sisi domestik gitu. Dari sisi makronya kalau kita lihat memang juga cukup support, jadi ketegangan perang dagang internasional kalau kita lihat specifically antara China dan juga USA sedang meredah. Jadi ada penundaan untuk pengenaan tarifnya. Dan juga untuk prospek kebijakan moneter yang kita prediksi untuk dari The Fed juga nanti prediksinya dari konsensus market memang akan melakukan penurunan suku bunga. Tapi ini yang kita harapkan tetap kita akan lihat. Jadi data-data untuk di Amerika sendiri nanti data klaim pengangguran dan juga PMI manufaktur USA, apakah jika semuanya on the track sesuai perkiraan yang dari pelaku pasar dan ekonom juga simpulkan gitu, memang di September nanti akan diturunkan suku bunga, tapi ya kita harapkan ini terjadi, jadi lebih dovish. Bagus juga sentimennya untuk emerging market sehingga akan sangat berpengaruh untuk IHSG, pergerakan IHSG di minggu ini. Oke, jadi memang cukup banyak yang masih dinantikan oleh pelaku pasar begitu ya, dari makro maupun dari sisi domestik. Sementara mungkin sedikit saja dari sisi pemangkasan suku bunga tadi oleh The Fed, Mas Kenji, apakah memang jika nantinya tidak dilakukan ini cukup mengecewakan atau sangat mengecewakan bagi pelaku pasar jika di September nanti ternyata tidak ada pemangkasan suku bunga? Oke, tentunya ini akan berefek ya, khususnya untuk ke emerging market, pelaku pasar khususnya di emerging market. Kenapa? Kalau saya bisa bilang sebenarnya flow-nya seperti ini, kalau sampai The Fed dia memangkas suku bunga gitu, jadi biasanya tentunya US dollar juga akan semakin kuat, US dollar menguat, efeknya pelemahan rupiah dan juga spread yield yang menyempit sehingga yang ditakutkan adanya capital outflow khususnya foreign dari emerging market atau arus inflow asing yang harusnya sudah
posisikan lah katanya untuk secara strategik itu melambat. Nah, itu yang kita takutkan sehingga akan berpengaruh terhadap sektor-sektor yang sensitif terhadap suku bunga. Tentunya di teman-teman di industri financial, perbankan dan LJK lain gitu, Mas Fajar. Oke, jadi memang itu yang kenapa kemudian harapannya cukup besar dari pemangkasan suku bunga acuan dan bahkan ada sejumlah sektor yang memang cukup sensitif sekali dengan keputusan ini. Baik, Mas Kenji, kapitalisasi pasar modal Indonesia juga kemarin tembus 14.000 triliun rupiah, tapi di saat yang bersamaan domestiknya ternyata masih melakukan net sell. Nah, nanti akan kita gali lebih lanjut Mas Kenji, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa Market Buzz segera kembali, tetaplah bersama kami.